Permisi Bu. Iya Pak. Terima kasih. Saya Firmansyah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Ingin meminta data laporan rekam medis agregat terkait penyakit DBD. Baik Pak Habib, silakan duduk terlebih dahulu Pak. Iya. Sebelumnya ini sudah mendapatkan surat persetujuan resmi dari Dinas Kesehatan Pak? Sudah Ibu Desi. Sebentar, saya verifikasi terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, ini sudah saya cek ya Pak, semuanya sudah lengkap, sudah jelas, sudah tepat, dan juga ini data ini juga bersifat agregat tanpa menyertai identitas pasien. Selanjutnya saya input terlebih dahulu ya Pak dalam buku registrasi terkait dengan pelepasan informasi ini. Silakan. Baik Pak, ini sudah saya tulis di buku pelepasan informasi, dan sebagai informasi Pak, data-data yang kami berikan itu informasi yang kami berikan itu berupa jumlah kasus DBD, kelompok usia serta jenis kelamin yang ada pada periode bulan Januari tahun 2026. Ya. Apakah sudah mengerti? Dan di sini Pak tidak melampirkan nama, alamat, dan nomor rekam medis pasien. Ya Pak, apa? Cukup itu sudah saya butuhkan. Oke Pak. Selanjutnya, jadi Pak, ini adalah hasil rekapitulasi yang sudah saya ambil terkait dengan kasus DBD periode bulan Januari 2026 Pak. Ini hanya hard copy-nya saja ya Pak, nanti soft copy-nya akan saya kirim melalui email Dinas Kesehatan. Sebelumnya tolong tanda tangan formulir ini Pak, lepas informasi Pak sekarang. Sini. Iya Pak, silakan. Sudah. Oke Pak, ini salinan untuk dibawa kepada Dinas Kesehatan, dan satunya lagi akan kami simpan sebagai arsip di rumah sakit. Oh gitu. Pak. Ya boleh. Ini, Pak. Ini saya pikir sudah cukup Pak, semuanya sudah selesai untuk pelepasan informasi. Ya. Dah lengkap. Kita berterima kasih ya. Iya, sama-sama Pak, semoga datanya berguna. Silakan. Ya. Mari. Iya, silakan Pak. Selamat masuk. Silakan duduk. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Diva, saya mahasiswa dari Kota Universitas Malang. Tujuan saya kesini, saya ingin menyerahkan surat permohonan penelitian untuk penelitian yang menggunakan data rekam medis. Baik, bisa diserahkan surat permohonan dan dokumen kelengkapannya. Oh ya, ini surat permohonan, proposal penelitian, persetujuan komite etik, surat pernyataan rahasiaan dan identitas penelitian. Baik, ini boleh saya cek terlebih dahulu ya. Untuk dari pihak kami akan melakukan pemeriksaan kelengkapan terlebih dahulu. Baik, Ibu. Baik, Mbak Diva, apakah penelitian ini perlu menggunakan DRM asli dari rumah sakit? Tidak Ibu, kami tidak memerlukan DRM-nya, kami hanya memerlukan data klinisnya saja. Oke, baik Mbak Diva, pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa DRM asli ini boleh dibawa keluar dari rumah sakit. Datanya akan diekstraksi oleh petugas rekam medis dan kemudian akan dilakukan deidentifikasi terlebih dahulu. Oh ya, baik, saya setuju Ibu dengan ketentuan tersebut. Baik. Permisi Ibu. Baik, ini ada surat permohonan dengan sumber data asli dari DRM asli. Tapi peneliti tidak meminta DRM fisik dan semua surat dokumennya sudah lengkap. Apakah sudah ada persetujuan dari komite etik dan juga surat rahasianya? Baik, sudah bisa dibaca. Baik, saya setujui. Tolong dipastikan DRM tidak keluar dari instansi dan yang keluar hanya data yang relevan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Baik Mbak Diva, ini data ekstrasinya sudah lengkap
semua dan udah diidentifikasi dari petugas rekam medis kami. Baik, terima kasih ya Ibu. Ini berarti kami hanya menerima datanya saja, bukan dokumen rekam medis asli, kan begitu kan Ibu? Ya benar, DRM asli itu tetap berada di instalasi rekam medis. Dan sebelum itu Mbak Diva nanti tanda tangan berita acara pelepasan informasi dari kami dulu ya, dan serta formulir surat terima. Baik, bisa ditantangin terlebih dahulu di sebelah sini. Bisa tantangan Ibu. Baik, data ekstraksinya nanti akan kami kirim pada pukul 16.00 sebentar sore. Perlu diingat ini jangan dilakukan bermacam-macam dan hanya untuk tujuan penelitian. Baik, terima kasih ya Ibu atas segala bantuannya. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Ya, mari Ibu. Ya. Selamat pagi Bapak. Oh iya, selamat pagi. Ada apa ya? Saya Yosi dari Kejaksaan Negeri. Kami Iya. mengajukan permohonan untuk pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan penyidikan. Gitu. Kita bisa lihat dulu itu. Boleh, ini silakan diperiksa dan kartu identitas saya. Oh iya. Oh iya, ini saya verifikasi dulu ke atasan sama ke bagian rumah sakit ya. Bisa ditunggu di depan. Terima kasih Bapak. Ya. Halo, iya Pak Habib, silakan, ada apa Pak? Bu, ini ada permintaan pelepasan informasi dari kejaksaan. Sebentar saya cek dulu. Baik Pak, pastikan nanti permintaan sudah sesuai regulasi dan juga aturan yang berlaku ya Pak. Ibu, Iya. ini silakan izin cross check dulu. Permintaan ini sah, namun tetap harus ada persetujuan direktur dan klarifikasi DPJP karena ini berkaitan dengan data rahasia pasien. Ya, oke. Saya ke Silakan Pak. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Oh gini. Permisi, Dok. Ini saya membutuhkan resume medis atas nama Ahmad Pratama. Ini berkas-berkas. Baik, saya siapkan resume medis dan hasil pemeriksaannya relevan saja ya. Iya. Nanti kamu bisa tolong ke Nindi buat print, Oh, gitu. fotokopi. Ya. Terima kasih ya, Dok. Langsung. Permisi. Pan, ini bisa tolong difotokopikan. Nanti diambil kejaksaan soalnya. Baik Bapak. Iya. Ini di Bapak untuk berkasnya, semua berkas sudah difotokopi, dilegalisir dan diberi salinan caksa. Oh iya. Mbak Reva minta tolong jadi saksinya ya. Baik, saya siap menjadi saksi pelepasan informasinya. Iya. Ayo, Mbak Reva, ikut saya. Mbak Reva, silakan masuk. Baik. Nah, ini untuk permintaan Anda harus medis sama ya penelitian-penelitian yang lain yang Anda butuhkan. Bisa dicek dulu. Baik, sudah sesuai. Saya bersedia untuk menandatangani berita acara serah terima. Iya. Mbak Yose, kami ingatkan hari ini telah resmi dilakukan pelepasan informasi dan kami harap Mbak Yose bisa menggunakan dokumen ini dengan baik. Ya, seperti itu. Oke, kalau kita terima kasih atas kerjasamanya. Baik, Bapak. Ya, Permisi. ya silakan.
pagi Bu. Selamat pagi Bu, silakan duduk terlebih dahulu. Oke. Begini Bu, perkenalkan saya Revalina dari Kejaksaan Negeri. Di sini saya mau mengajukan permohonan untuk meminta surat persetujuan tindakan dokter atas nama Bapak Joko Widodo. Nah, di sini ada surat permohonannya dan ini kartu identitas resmi saya. Baik, saya cek terlebih dahulu gitu Bu. Oke. Ibu, ini dokumennya sudah lengkap. Saya verifikasi terlebih dahulu ya. Baik, silakan diproses Bu. Ibu, permintaan ini sudah sesuai regulasi. Dokumen yang diminta sudah boleh dilepas. Saya proses terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu, ditunggu. Baik. Nah, Petugas membuka DRM asli pasien, lalu menemukan lembar persetujuan tindakan kedokteran. Setelah itu, petugas memfotokopi. baik Ibu, ini salinan persetujuan tindakan kedokteran yang diminta. Silakan dicek terlebih dahulu ya Ibu. Oke, sudah cukup Bu. Baik, jika sudah Ibu bisa menandatangani berita acara serah terima di sini terlebih dahulu. Bisa ditandatangani. Ada bagian ini ya Ibu. Sudah Pak. Baik, terima kasih Bu. Berita acara serah terima telah dilakukan pada hari ini pukul 11.45. Ini untuk salinannya ya Ibu. Oh iya. Baik Ibu, terima kasih atas bantuannya ya. Sama-sama Ibu, semoga lancar. Ya, mari. Mari. Dah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. That's the way every day goes. Dokter, tolong dokter, jangan dokter, tolong dokter. Ini saya ketemu tadi karena saya sudah tidak sadarkan diri dokter. Saya periksa dulu ya. Iya dokter. Tidak ada tanda vital, saya lakukan resusitasi. Ada apa ya Bu? Ibunya ini bapaknya pasien ya? Saya bertanya dulu, saya dari mobil. Oke, untuk keluarganya dari mana? Tadi saya sudah mau dikatakan untuk sudah tidak ini. Mohon maaf ya Ibu, ini dari kami juga sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Namun nyawa pasien ini tidak dapat diselamatkan. Pasien dinyatakan meninggal pada hari Jumat 5 April tahun 2025 pukul 11.02. Misi, selamat siang Mbak. Saya dari Polsek Anda. Tujuan saya di sini untuk mengajukan permohonan pemeriksaan rekam medis dan penyusunan antepartum atas pasien Habib, Bapak Habib. Oke, untuk itu Ibu bisa menyerahkan surat tugas, dokumen, dan KTP untuk validasi. Baik, ini sudah lengkap ya, sudah. Oh iya, boleh saya cek dulu? Sama yang ini KTP. Baik, ini sudah lengkap ya Ibu. Terkait lokasi informasi FTP-tum, Ibu perlu surat persetujuan dari Kepala Unit Rekam Medis. Untuk itu, Ibu bisa langsung bertemu beliau di ruangan ini. Silakan. Baik, nanti langsung masuk aja ya. Oh iya, langsung masuk aja. Terima kasih. Iya. Permisi. Ini selamat siang. Ya, silakan duduk. Oke, selamat siang Bu Iza. Sebelumnya kami sudah mendapat surat permohonan dari pihak beliau ingin mengajukan surat adrepertum atas nama Bapak Habib Al-Qazimi. Iya. Baik, sebelum itu saya ingatkan terlebih dahulu bahwa adrepertum ini hanya digunakan untuk proses hukum ya Bu. Ya baik, saya juga sudah mengerti. Ini juga untuk membantu kita mengetahui penyebab pasti kematian dari Bapak Habib. Ini untuk proses penerbitan adrepertumnya sekitar 3 hari. Nanti akan kami tanyakan ke dokter IGD yang menangani beliau dan
untuk pemeriksaan lanjutnya akan diperiksa oleh dokter forensik. Apa ada nomor yang bisa dihubungi Bu? Ada Berapa nih? 0812 6352 8289. Baik, nanti jika sudah selesai, kami akan menghubungi nomor itu Bu. 3 itu terhitung dari hari ini ya Mbak? Dari hari ini Bu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Halo, dengan saya Dr. IGD, ada apa ya? Oke, begini Dok, ini kami kan perlu keterangan awal terkait kondisi pasien atas nama Habib Al-Fauzi yang kemarin masuk di IGD buat surat tertentu. Nah, bisa dikasih tahu kondisi awal gimana? Oke, tadi itu pasien datang bersama dengan seseorang yang mengaku sebagai tetangganya. Kemudian pasien juga dalam keadaan yang tidak sadar. Tadi saat saya melakukan pemeriksaan ditemukan ada beberapa memar di bagian dada dan juga pasien mengalami patah tulang pada dadanya dan juga kakinya. Saya sudah melakukan upaya resusitasi namun tidak berhasil. Oke, baik Dok. Ini laporannya saya masukkan ke dalam laporan laboratorium ya. Oh boleh, baik, silakan. Ya, makasih Dok. Sama-sama. Dokter ini masalah ini kan ada permintaan tertentu dari penyidik atas nama Habib Al-Fauzi. Nah, tolong dilakukan pemeriksaan lanjutannya. Baik, saya akan lakukan pemeriksaannya terlebih dahulu ya. Ya baik. Terima kasih ya Dok. Iya. Silakan. Ibu Reva, saya sudah melakukan pemeriksaan pada Bapak Habib Al-Fauzi. Ditemukan lebam pada daerah dada, kemudian patah tulang pada daerah kaki, dan ini mengarah pada kekerasan benda tubuh. Oh gitu. Boleh saya lihat laporannya? Iya, ini sudah satu. Ini apakah udah ditandatangani ya Dok? Udah, Bu. Ini nanti saya akan teruskan ke bagian rekam medisnya Bu. Oke. Udah lengkap semua. Terima kasih ya Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, see you. Permisi Mbak. Ini untuk laporan visum et repertumnya atas nama Bapak Habib Al-Fauzi. Untuk penyidiknya sudah saya hubungi kemarin dan kalau beliau datang ke sini mohon diberikan ini dan jangan lupa untuk mengisi registrasi. Oh iya, siap. Terima kasih Bu. Iya. Ya, selamat masuk. Selamat pagi, selamat datang di asuransi rekam medis. Ada yang bisa dibantu? Ini Pak, saya mau urus klaim asuransi BRI Link keluarga saya yang meninggal di sini Pak. Silakan duduk dulu. Terima kasih Pak. Ya, untuk salah-salahnya ini ada permohonan perluasan data, KIP pasien, fotokopi pasien sama pengurus, terus formulir asuransi, surat kematian sama surat kuasa. Itu bawa semuanya. Ini Pak, saya sudah bawa semuanya, cuma untuk surat kuasanya saya lupa membawa Pak. Itu bagaimana nih? Oh ya, tidak apa-apa. Untuk berkasnya yang sekarang yang ibu bawa bisa saya proses hari ini. Untuk surat kuasanya nanti dibawa saat pengambilan data kasar. Oh iya, baik Pak. Ya, untuk pelayanan tanggal berapa yang bisa diklaim asuransinya? Orang tua saya itu tanggal 4 April Pak, 4 April 2026. Tanggal 4 April. Iya. Oh ya, ini Bu, sebelum ini lagi saya mencari pelayanan, Ibu bisa diisi dulu Ini apa ya buku Pak? registernya. Sana dulu ya. Oke. Baik Bu, saya validasi nama pasiennya ya. Ini identitas
pasiennya ini Bapak Kevin dengan atas nama anaknya ya, ini Ibu Kiki. Iya, betul Pak. Bapak saya Kevin, saya Kiki. Oke, tenang. Ini kira-kira prosesnya berapa lama ya? Prosesnya ini untuk prosesnya itu 2 hari kerja. Itu kecuali hari Sabtu Minggu sama tanggal merah. Jadi Ibu bisa mengambilnya itu tanggal 10 April. Ini Pak, formnya sudah saya isi Pak. Nanti berarti waktu tanggal 10 April itu saya datang, sekalian bawa surat kuasa ya? Oh iya Bu, oh iya sebentar Bu, sama ini kitirnya. Ini kitirnya juga dibawa besok saat pengambilan data. Kitir ini sebagai apa ya Pak? Surat. Kitirnya ini sebagai ini surat penunjang. Gila sebenarnya Nabi banget dari sini. Enggak. Ini Pak, suratnya, form-formnya yang sudah saya isi Pak. Oh iya. Oke, terima kasih. Dan oh iya Ibu, ini untuk kitirnya mau dibawa saat pengambilan data nanti. Ini sebagai apa ya Pak? Itu kitirnya itu untuk tanda pengambilannya Ibu. Nanti dibawa sama surat kuasa. Oh iya. Ya. Berarti ada lagi yang bisa dibantu Ibu? Mungkin KTP saya itu. Oh iya, KTP-nya itu dulu Bu. Sebentar Ibu ya, saya proses dulu. Oke, setelah ini KTP-nya dan juga fotokopian. Apakah sudah cukup? Oke, apakah sudah cukup Ibu? Oh, kalau dari saya sudah Pak. Oke, terima kasih ya Bu atas Terima kasih Pak. kedatangannya. Iya, mari, Pak. Ini Mbak nikah saya. Ayo. Mau tunggu sebentar ya, saya cari dulu. Kok nggak bisa buka? Boleh tunggu sebentar ya. Loh, kok ini sistemnya nggak bisa? Dari tadi cuma muter-muter doang. Aduh, ini gimana ya? Jadi gimana ini Mbak? Saya udah gak enak badan kayak gini malah masih ngestak di pendaftaran. Mbak, ini kenapa saya belum dipanggil-panggil Mbak? Saya sudah ada janji dari jam 8, tapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Ya, mohon maaf Ibu, ini sistemnya lagi error. Jadi sementara dialihkan ke dokumen dulu, ini lagi proses cari dokumennya. Berapa lama itu kira-kira? Mungkin 15 menit ya Ibu, mohon ditunggu. Aduh. Yang cepat dong Mbak. Mohon maaf Ibu sebelumnya sudah pernah berobat di sini. Belum. Untuk pendaftaran pasien baru, Ibu bisa mengisi dokumen itu terlebih Aduh, dahulu ya. saya sudah tunggu dari tadi lama dan capek. Terus disuruh isi dokumen sebanyak ini Bu. Mohon maaf Ibu, ini nanti Ibu tenang saja, tidak usah khawatir. Setelah Ibu isi ini, semuanya akan kami input di sistem lagi kok selama saat ini semua selesai. Terima kasih pengertiannya. Baik, selamat sore semuanya. Kita mulai rapatnya pada sore ini ya. Terkait implementasi SIM RS, saya ingin menanyakan kepada
petugas ini, apakah ada kendala selama pelayanan hari ini atau ke belakang? Jadi gini Bu, tadi pagi itu pas jam lagi ramai-ramainya itu sistem nggak bisa diakses, itu muter-muter, jadi terpaksa kami harus mengalihkan ke manual dulu dan kami harus menginputkan ulang dan itu sangat menghambat pekerjaan kami Bu. Apa ini sudah sering terjadi atau baru sekali ini saja ya Bu? Sudah sering Bu, terutama saat jam seperti tadi itu lagi ramai-ramainya itu ini sudah sangat sering terjadi. Oke, baik, ini harus segera ditindaklanjuti. Untuk solusi perbaikan dari kalian ada nggak? Izin saran Ibu, bagaimana kalau kita hubungi vendor aplikasinya terlebih dahulu ya? Karena dari beliau yang membuat Iya. sistemnya. Oh ya, bentar, saya coba hubungi dulu ke para vendornya ya. Halo Ibu. Halo Ibu, ada yang bisa saya bantu? Begini, ini ada kendala sistemnya sering down. Apakah memang sistemnya memiliki keterbatasan ya? Oh, kalau sebenarnya dari sisi sistem, aplikasinya udah berjalan sesuai standar dan sesuai dengan apa yang Ibu beri. Tapi juga perlu dilihat dari sisi penggunaan sama beban aksesnya juga. Jadi kemungkinan kalau misalnya sistem diakses secara bersamaan bisa menyebabkan lemot atau sampai downtime Ibu. Apa kalau misalnya downtime itu sering terjadi di jam-jam sibuk ya? Oh iya Bu, benar. Jadi solusinya gimana? Oke, kalau begitu masalahnya emang disarankan untuk upgrade kapasitas server Bu dan menambahkan sistem backup agar jika terjadi gangguan sistem tetap bisa berjalan. Nah, saya ada kenalan IT di sekitar Malang. Apa Ibu mau kontaknya? Nanti semisal Ibu mau, saya akan jelaskan masalahnya dan biar teknisi IT-nya yang menangani kasus itu. Oke, boleh Bu. Terima kasih ya atas bantuannya. Oh iya, sama-sama Ibu. Baik Mbak, ini saya sudah telepon pihak vendornya. Jadi ini masalahnya karena overload sistem dan nanti akan ada teknisi datang ke sini untuk bantu memperbaiki dan mengupgrade sistemnya. Tolong nanti bantu diarahin ya. Baik Ibu, tapi semisal upgrade sistem itu sepertinya kita membutuhkan dana lebih. Untuk dananya tidak perlu khawatir Ibu, karena bisa dikoordinasikan ke saya terlebih dahulu. Untuk PMK ini juga ada anggaran dananya sendiri. Oh iya, baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Baik, rapat selesai ya hari ini. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Ibu. Bu? Ya? Nah, dan problem apa servernya? Oh iya, saya ini dari tim IT mau ngecek servernya lagi. Oh iya. Vendor nggak bisa. Iya, silakan Pak. Tadi pagi tuh sistemnya benar-benar nggak bisa diakses, jadi kita sampai ngalihin semua pelayanan tuh pakai catatan Pak. Gitu, Iya. saya coba ganti. Yang mana? Kalau yang ini dia saya muter-muter Pak, kalau yang ini dia stuck. Start. Iya. Ini masih ngeliat dari dulu nih. Iya Pak. Bentar ya. Ini kayaknya udah bisa Bu. Nah. Ya tadi itu gara-gara servernya overload Bu. Karena kebanyakan user pakai secara bersamaan jadi overload terus jadinya downtime. Oh, kalau gitu apa bisa segera diperbaiki ya Pak? Ya untuk kalau sekarang itu Ibu beginin aja SOP downtime-nya dulu. Saya optimalin servernya nanti dari laptop saya. Nanti untuk beberapa waktu ke depan nanti bisa diupdate servernya jadi backupnya lebih besar. Oh, kalau untuk perbaikan sistemnya dan backupnya itu apa bisa dilakukan saat jam kosong aja ya Pak? Bisa. Tapi itu ya butuh waktu Bu, nggak langsung bisa sekarang. Jadi pokoknya sementara ini bisa lah Bu. Nanti saya bantu optimalkan dari rumah. Oh, Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Ya bisa ya balik dulu. Iya.